Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri mengenai bonus short story yang keluar berbarengan dengan adaptasi pada manga second year-nya. Dimana pada isi video ini akan membawa kita kembali lagi ya ke awal tahun keduanya dari Classroom of the Elite itu sendiri. Tepatnya pada bagian volume keduanya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini cerita bakalan berjudul 6 murid baru, dimana POV bakalan berasal dari karakter Tsubaki Sakuraku. Dimana pada saat itu Tsubaki menatap keluar jendela dari dalam sebuah kafe. Di wajahnya tergambar ekspresi serius, namun terselip pula kelembutan yang rapuh dan juga samar. Ujung pandangannya tertuju pada sosok siswa di kelas kedua yang bernama Ayano Koji Kiyotaka yang sedang berjalan dengan langkah tenang di luar sana. "Apa kau ingin naik ke kelas A, Tsubaki?" tanya Utomiya secara mendadak. "Ya," ada suara lembut dari sebelahnya yang memecah keheningan. "Tidak juga," jawab Tsubaki secara perlahan, sedangkan matanya masih menatap ke arah luar jendela. "Tapi kalau tujuan utama sekolah ini memang untuk mencapai kelas A, bukankah sudah seharusnya setiap siswa berusaha keras ke arah itu?" sambung Tsubaki. Di mana Utomiya yang duduk di sebelahnya hanya mengangkat bahunya dengan ringan, lalu berkata, "Kita memang belum saling kenal lama, tapi kau tidak terlihat seperti orang yang hidup karena kewajiban," sambung Utomiya. "Begitu ya? Tapi bukankah kau juga sama, Utomiya-kun? Sepertinya kau juga tak terlalu peduli dengan kelas A atau segala keuntungan yang akan datang bersamanya," ucap Tsubaki. Ya, Tsubaki perlahan memalingkan pandangannya dari Ayano Koji lalu menatap Utomiya yang ada di sampingnya. Utomiya yang mendadak ditatap seperti itu langsung mengalihkan pandangannya ke jalur jendela dengan wajah sedikit kikuk. "Hosen dan Nanase," ucap Tsubaki. Dengung Utomiya. Di mana Tsubaki menyebut kedua nama itu tanpa perubahan nada, tapi dalam suara tenangnya terselip sesuatu. Sebuah makna tersembunyi, seolah dia sedang menimbang sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu. Lalu melanjutkan upaya Utomiya untuk mengalihkan topik, pandangannya jatuh pada dua murid tahun pertama dari kelas 1D tersebut yang kebetulan melintas di jalan yang sama dengan Ayano Koji. Untuk sesaat, tampak seperti sesuatu akan terjadi, namun akhirnya yang terjadi hanyalah sebuah sapaan kecil. Nanase menundukkan kepalanya dengan sopan saat melewati Ayano Koji. "Itu kebetulan atau tidak?" gumam Tsubaki. "Sulit untuk dikatakan hanya dari itu saja," jawab Utomiya. Namun matanya sedikit menyipit. "Tapi tangan kiri Ayano Koji yang diperban agak menggangguku," ucap Utomiya. "Dia memakai perban?" Tsubaki pun bertanya karena tampak tak menyadari hal itu sama sekali. "Mungkin sesuatu memang sudah terjadi. Dengan kepribadian Hosen, aku tidak akan heran kalau dia memancing keributan," sambung Utomiya kembali. "Dan Ayano Koji Senpai yang terluka. Tapi Hosen tampaknya tidak mengalami apapun," ucap Tsubaki. "Kalau memang mereka sempat bentrok, Ayano Koji mungkin tidak akan melawan balik. Menyakiti lawan secara gegabah akan terlalu beresiko," jelas Utomiya. "Hah? Tapi bukankah itu berarti Ayano Koji Senpai cukup terampil untuk bisa menahan diri dalam situasi yang seperti itu?" tanya Tsubaki kembali. "Kekuatan tempurnya yang sebenarnya belum kita ketahui," ucap Utomiya. "Tapi sulit bagiku untuk membayangkan dia kalah dari Hosen. Dari sikap dan auranya saja, kau bisa merasakannya juga kan?" sambung Utomiya. "Maksudmu setara dengan Hosen? Serius? Hosen itu tipe orang yang membuat semaunya sendiri. Kau tahu kan?" ucap Tsubaki. Ya, mengejutkan kalau Tsubaki tidak terlalu menilai tinggi terhadap Ayano Koji, melainkan betapa rendahnya Utomiya menilai Hosen. "Itu hanya karena orang-orang di sekitarnya lemah, mungkin saja," ujar Utomiya. Sebelum menyadari dirinya telah berbicara terlalu jauh, dia sesegera mungkin menghentikan ucapannya. "Laki-laki adalah makhluk yang selalu berusaha tampil kuat ya," ucap Tsubaki. "Ya, kebanyakan dari mereka percaya bahwa mereka lebih tangguh daripada lawannya. Mungkin saja perkataan Utomiya tadi hanyalah bentuk kesombongan atau sekedar penilaian diri yang berlebihan. Namun, Tsubaki tahu Utomiya bukanlah tipe orang yang suka berpura-pura seperti itu."
Untuk pertama kalinya, rasa ingin tahu kecil tumbuh di dalam diri Tsubaki terhadap teman sekelasnya itu. Mungkin, aku ingin tahu sedikit lebih banyak tentangmu, Utamiya-kun, ucap Tsubaki dengan perlahan. Berhenti, aku tidak suka ikut campur urusan orang lain, dan aku juga tidak mau orang lain ikut campur urusanku, balas Utamiya dengan dingin. Dan sebelum suasana di antara mereka sempat mereda, sebuah suara ringan memecah ketenangan itu. Suasana apa ini? Jangan-jangan kalian berdua sedang berpacaran, ucap Amasawa. Ya, saat itu sebuah bayangan muncul di meja Utamiya dan juga Tsubaki. Seorang gadis dengan senyum nakal dan mata yang penuh dengan rasa usil, mencodongkan tubuhnya ke arah mereka, dan itu adalah Amasawa dari kelas 1A. Tidak, jawab Utamiya dengan tegas. Bahkan sebelum Tsubaki sempat bereaksi, dia memotongnya tanpa ragu, sementara Tsubaki hanya mengangguk pelan dengan ekspresi datar. Benarkah? Tapi kalian tampak cukup dekat loh, goda Amasawa dengan nada yang semakin berani. Kau cuma berhayal, apa kau datang ke sini hanya untuk berbicara omong kosong seperti itu? Atau kau ingin menggali sesuatu dari kami? Ucap Utamiya. Ya, nada tajam Utamiya justru membuat Amasawa tersenyum semakin lebar. Jangan terlalu dingin dong, aku tidak bermaksud apa-apa kok. Lagi pula, meskipun kita ini berasal dari kelas yang berbeda, kita ini sama-sama murid tahun pertama, jadi seharusnya kita bisa akur. Benarkan begitu, Tsubaki-chan, ucap Amasawa. Maaf, tapi aku lewat saja. Aku tidak sedang mencari teman, jawab Tsubaki dengan datar dan menoleh tanpa ragu. Wah, dingin sekali, ucap Amasawa dengan nada manis. Seolah penolakan Tsubaki tak memberi sedikit pun rasa luka di hatinya. Kalau begitu, aku simpan dulu rencana mempererat pertemanan kita untuk lain waktu. Sampai jumpa, Tsubaki-chan, Utamiya-kun, sambung Amasawa. Ya, dengan gaya genit dia meniupkan ciuman kecil ke arah mereka berdua sebelum berbalik dan pergi begitu saja. Amasawa-san, tidak tahu soal ujian khusus ini kan? Tanya Tsubaki. Harusnya tidak, hanya Takahashi dan juga Ishigami yang tahu. Tapi meskipun dia tidak tahu detailnya, bisa saja dia disuruh mencari-cari informasi untuk mereka, balas Utamiya. Begitu ya, jawab Tsubaki. Di mana? Lalu Utamiya mulai menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap kosong keluar jendela. Tetap saja, ujian khusus yang menargetkan satu orang saja, Ayano Koji, itu aneh, gumam Utamiya. Mungkin hal seperti itu normal di sekolah ini, dan kita saja yang belum mengetahuinya, jawab Tsubaki dengan datar. Kalau begitu, itu malah semakin gila, gumam Utamiya dengan nada getir. Dan tepat setelah itu, sebuah suara baru memotong percakapan kami. Halo, Utamiya-kun, dan kau juga, Tsubaki-san, ucap Yagami. Ya, seseorang berdiri tidak jauh dari kami, dia adalah Yagami dari kelas 1B. Yang rupanya juga datang ke kafe itu, di mana ia berjalan mendekat dengan senyum yang sopan. Yagami, ujar Utamiya dengan pelan. Tepat sekali, kami baru saja membicarakan soal ujian itu, lanjut Utamiya. Tidak mengherankan bukan, jumlah privat point yang dipertaruhkan kali ini memang di luar kebiasaan, balas Yagami. Boleh aku ikut dalam percakapan kalian? Tanya Yagami dengan nada tenang. Hanya obrolan yang membosankan, jawab Tsubaki dengan dingin. Tapi sepertinya tidak terlihat begitu. Kalian tampaknya sedang memperhatikan Ayano Koji Senpai dan Hosen-kun, sambung Yagami kembali. Oh, senyum kecil terlihat dari bibir Tsubaki. Jadi, kau sudah mengamati kami cukup lama ya? Sambung Tsubaki kembali. Kebetulan saja, balas Yagami dengan nada ringan. Tidak penting, selalu Utamiya dengan datar. Bagaimanapun, kita tetaplah musuh, sambung Utamiya. Justru karena kita musuh, ada arti dalam pembicaraan kali ini, jawab Yagami tanpa kehilangan ketenangannya. Di tempat itu, di meja kecil di dalam kafe yang tenang, 6 benang tak terlihat mulai terjalin. Utamiya, Tsubaki, Hosen, Nanase, dan juga Yagami. 5 siswa tahun pertama, masing-masing dengan niat tersembunyi, mulai bergerak ke arah yang sama. Dan meskipun Tsubaki serta Utamiya belum menyadarinya, bahkan Amasawa pun telah terseret dalam pusaran rencana yang aneh ini. Mereka semua berbagi satu tujuan, yaitu Ayano Koji Kiyotaka. Ya, dari pertemuan kecil yang tampak sepele di kafe ini, kisah mereka perlahan akan mengalir menuju ujian besar berikutnya, ke pulau terpencil, tempat di mana segalanya akan dimulai. Nah, sebagai catatan, cerita pendek ini sebenarnya bukan berasal dari volume yang sedang berjalan. Kisah ini awalnya merupakan bagian dari tahun kedua pada volume keduanya, namun baru rilis sekarang bersamaan dengan adaptasi manganya yang tengah mengangkat isi dari volume tersebut. Jadi meskipun isi ceritanya terkait dengan tahun kedua di volume kedua,
Ini adalah materi cerita pendek baru yang baru saja diterbitkan, yang kemungkinan besar juga akan diadaptasikan dalam isi di season keempatnya nanti. Dan ya, itu aja lah dulu mengenai video kali ini ya, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jenny.